Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring lewat video kali ini. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Subadriyah SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan serta teman-teman yang insya Allah juga dalam keadaan baik. Di sini dari kami kelompok 4 akan menjelaskan presentasi kami tentang perencanaan keuangan. Yang anggotanya adalah saya sendiri, Lovena Della Patricia, selaku moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Mutiatur Rohmah selaku pemateri kedua, dan Sabrina Syawal Anissa selaku pemateri ketiga. Sesuai urutannya, selaku pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan merupakan proses merencanakan atau membuat rancangan keuangan terkait dengan kebutuhan dana, pengadaan dana, penggunaan dana, dan metode analisis laporan keuangan yang digunakan dalam sebuah organisasi. Dari definisi itu, maka perencanaan keuangan itu secara konsep merupakan suatu aktivitas yang terdiri dari beberapa elemen. Selanjutnya adalah unsur perencanaan keuangan. Adanya sasaran dan tujuan, adanya laporan kekayaan bersih individu, adanya analisis arus kas, adanya strategi pensiun, adanya rencana manajemen risiko yang komprehensif, adanya rencana investasi jangka panjang, dan adanya strategi pengurangan pajak. Sasaran dan tujuan, yaitu adanya beberapa tujuan seperti mendanai pendidikan, perguruan tinggi untuk anak-anak, memberi rumah yang lebih besar, memulai bisnis, pensiun tepat waktu, atau meninggalkan warisan. Sasaran keuangan sebaiknya tidak mengawang-awang dan harus dapat dilacak. Selanjutnya, laporan kekayaan bersih individu, di mana ini sebuah snapshot aset dan liabilitas yang berfungsi sebagai patokan untuk mengukur perkembangan menuju tujuan finansial di masa depan. Selanjutnya, analisis arus kas. Ini rencana pendapatan dan pengeluaran menentukan berapa banyak yang dapat disisihkan untuk pembayaran utang, pembayaran tabungan, dan investasi setiap bulan. Kalau strategi pensiun, rencana tersebut harus mencakup strategi untuk mencapai pensiun secara independen dari prioritas keuangan lainnya. Rencana tersebut harus mencakup strategi untuk mengakumulasi modal pensiun yang diperlukan dan distribusi seumur hidup yang direncanakan. Sedangkan rencana manajemen risiko yang komprehensif ini, identifikasinya semua eksposur resiko dan berikan perlindungan yang diperlukan untuk melindungi keluarga dan aset dari kerugian finansial. Rencana manajemen risiko mencakup tinjauan menyeluruh atas asuransi jiwa dan kecacatan, pertanggungjawaban kewajiban pribadi, pertanggungjawaban properti dan korban, dan perlindungan jika terjadi bencana. Sedangkan rencana investasi jangka panjang, ini strategi alokasi aset yang disesuaikan berdasarkan tujuan investasi spesifik dan profil resiko. Rencana investasi ini menetapkan pedoman untuk memilih, membeli, dan menjual investasi, dan menetapkan tolak ukur untuk penilaian kinerja.
Yang terakhir adalah strategi pengurangan pajak. Ini adalah cara untuk meminimalkan pajak atas penghasilan pribadi sejauh diizinkan dalam aturan perpajakan. Strategi ini harus mencakup identifikasi kendaraan investasi yang terkena pajak yang dapat mengurangi pajak penghasilan investasi. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran pada organisasi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada rekan saya, Muti Atur Rohmah, saya persilahkan. Terima kasih. Jenis-jenis anggaran pada organisasi yang pertama adalah anggaran penjualan, yaitu anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran biaya produksi. Yang kedua adalah anggaran produksi, anggaran overhead pabrik, dan anggaran program. Yang ketiga adalah biaya bahan baku, anggaran persediaan, dan anggaran pertanggungjawaban. Anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang menjelaskan secara detail mengenai penjualan perusahaan di masa mendatang. Di dalam anggaran tersebut tertuang mengenai jenis barang, jumlah, harga, waktu, dan tempat penjualan. 2. Anggaran produksi. Anggaran ini adalah jenis anggaran yang menjelaskan tentang rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran. Penghitungan taksiran produksi ditentukan sesuai dengan rencana penjualan dan persediaan yang diharapkan. Yang ketiga adalah anggaran biaya bahan baku. Pada anggaran biaya bahan baku dijelaskan tentang taksiran bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Yang keempat adalah anggaran tenaga kerja langsung. Pada anggaran ini dijelaskan tentang taksiran biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran. Yang kelima adalah anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik dijelaskan tentang taksiran biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara detail berapa besar nilai persediaan untuk periode yang akan datang. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi terdapat anggaran biaya pemasaran dan juga anggaran biaya administrasi dan umum, di mana masing-masing menjelaskan tentang taksiran biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum. Anggaran program. Yang dimaksud dengan anggaran program adalah anggaran yang dibuat berdasarkan program utama sebuah perusahaan, baik itu program penelitian maupun program pengembangan. Anggaran pertanggungjawaban dan anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, anggaran rugi laba, anggaran neraca, dan anggaran perubahan posisi keuangan. Di dalam anggaran ini dijelaskan tentang rencana perubahan utang, aktiva, modal perusahaan selama berdasarkan periode anggaran pensiunan. Manfaat anggaran dalam organisasi. Yang pertama, perencanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, acuan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, komunikasi internal perusahaan. Yang keempat, pengawasan kegiatan perusahaan. Yang kelima, alat pengendalian perusahaan. Yang keenam, memberi pengaruh dan motivasi.
Titik impas. Titik impas adalah keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas terjadi ketika total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. Titik impas mempunyai 3 macam, yaitu 1. Titik impas satu produk. Anggaran penjualan adalah rencana kerja berkaitan dengan aktivitas penjualan perusahaan di dalam periode tertentu. Yang kedua, titik impas multiproduk. Yang dimaksud adalah untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka menghitung titik impasnya harus dihitung perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk yang lain. Dengan menggunakan perbandingan tersebut, dapat dihitung titik impas perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus sebelumnya. Yang ketiga adalah titik impas multiproduk berdasarkan anggaran komprehensif. Pada kenyataannya, untuk menghitung titik impas di dalam suatu perusahaan, tidak semudah menghitung titik impas berdasarkan suatu contoh sial sederhana yang biaya totalnya telah dibagi menjadi kelompok biaya variabel dan kelompok biaya tetap dengan cepat. Begitu biaya tetap dan biaya variabel serta harga jual produk dimasukkan di dalam rumus titik impas. Menghitung titik impas yang berdasarkan pada anggaran komprehensif memerlukan serangkaian lab bertahap yang memerlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam proses menghitungnya. Yang diperlukan untuk menghitung titik impas adalah yang pertama, menghitung biaya bahan baku per unit output dari setiap produk yang dihasilkan. Yang kedua, menghitung biaya tenaga kerja langsung dari setiap unit produk yang dihasilkan. Yang ketiga, menghitung biaya overhead per unit output dari setiap produk yang dihasilkan. Yang keempat, menghitung biaya pemasaran variabel dari setiap unit yang direncanakan yang akan dijual. Yang kelima, jumlahkan setiap biaya variabel tersebut sehingga diketahui nilai total biaya variabel untuk setiap unit produk yang akan dijual. Yang keenam, menghitung biaya tetap total produk total dari setiap produk yang ada. Yang ketujuh, menghitung perbandingan vol penjualan dari setiap jenis produk yang akan dijual. Yang kedelapan, menghitung titik impas semua produk yang dihasilkan perusahaan. Terima kasih. Pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Sabrina Syawa Anissa. Silakan. Baik, terima kasih pada mediator. Selanjutnya adalah titik impas satu produk. Titik impas dapat diketahui dengan membagi antara total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi atau dengan rumus titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi dengan biaya variabel. Biaya tetap total sama dengan biaya tetap keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi keseluruhan produk. Biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit produk. Penjualan produk sama dengan harga jual per unit produk. Selanjutnya, contohnya, PT Indoplastik, sebuah perusahaan plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 1.200 ton biji plastik. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetapnya adalah 360 juta rupiah. Sedangkan biaya variabelnya 1.080.000.000 Harga jual biji plastik 1.500.000 per ton. Titik impas dapat dihitung dengan cara terlebih dahulu menghitung biaya variabel per ton dan dari biji plastik. Biaya total untuk memproduksi 1.200 ton biji plastik adalah sebesar 1.080.000.000 rupiah. Maka biaya variabelnya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton biji plastik sebesar 1.080.000.000
dibagi 1.200 ton sama dengan 900.000. Kemudian dari data yang telah tersedia dapat dihitung volume titik impasnya, yaitu sebesar titik impas sama dengan 360 juta dibagi dalam kurung 1 kurangi 900.000 rupiah dibagi 1.500.000 sama dengan 900 juta rupiah. Angka 900 juta merupakan penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Tetapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Nilai penjualan di atas dengan harga jual setiap unit produk tersebut. Titik impas dalam unit, titik impas dalam nilai uang dibagi harga jual per unit produk. 900 juta dibagi 1.500.000 sama dengan 600 ton. Jadi perusahaan tersebut mencapai penjualan minimal sebesar 600 ton agar tidak mengalami kerugian. Titik impas multiproduk. Untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka menghitung titik impasnya harus dihitung perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk yang lain. Dengan menggunakan perbandingan tersebut, dapat dihitung titik impas perusahaan menggunakan rumus yang sama dengan rumus sebelumnya. PT Aldebaran Sejahtera memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A, B, C, D. Produk tersebut akan diproduksi dan dijual dengan komposisi sebagai berikut. Harga jual per unit kode A 11.000, kode B 16.000, kode C 21.000, kode D 26.000. Biaya variabelnya kode A 7.000, kode B 8, kode C 11, kode D 14. Untuk memproduksi seluruh produk tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar 144 juta rupiah agar perusahaan tidak rugi. Minimal berapa unitkah tiap produk yang dijual? Untuk menghitung titik impasnya, maka harus dihitung perbandingannya terlebih dahulu antara volume penjualan satu produk dengan produk lainnya. Berarti perbandingan volume penjualan dari keempat produk tersebut sebesar 20 dibanding 15 dibanding 10 atau 4, 3, 2, 1. Maka titik impas dari perusahaan tersebut dapat dihitung dengan rumus titik impas biasa dengan memperhitungkan perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk lain. Titik impas sama dengan 144 juta dibagi dalam kurung 1 dikurangi 4 kali 7.000 ditambah 3 kali 8.000 ditambah 2 dikali 11.000 ditambah 1 dikali 14.000 dibagi 4 kali 11.000 ditambah 3 dan seterusnya. Jadi titik impas akan tercapai pada saat penjualan mencapai nilai 320 juta. Titik impas dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk. Harga jual gabungan sama dengan 4 dikali 11.000 ditambah dalam kurung 3 kali 16.000 ditambah 2 kali 21.000 ditambah 1 kali 26.000 sama dengan 160.000 rupiah. Titik impas sama dengan 320 dibagi 160.000 sama dengan 2.000. Jadi, titik impas dari perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume sebesar A sama dengan 2.000 dikali 4 sama dengan 8.000 unit. B, 2.000 dikali 3 sama dengan 6.000 unit. C, 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000 unit. D, 2.000 dikali 1 sama dengan 2.000 unit. Jadi, volume gabungan penjualan di atas merupakan volume penjualan minimal agar perusahaan tidak rugi. Pada volume gabungan penjualan tersebut, seluruh biaya tetap perusahaan sebesar 144 juta rupiah telah ditutup.
Titik impas multiproduk berdasarkan anggaran komprehensif. Menghitung titik impas yang didasarkan pada anggaran komprehensif memerlukan serangkaian langkah bertahap yang memerlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam proses menghitungnya. Serangkaian langkah yang diperlukan untuk menghitung titik impas adalah sebagai berikut. 1. Menghitung biaya bahan baku per unit output dari setiap produk yang dihasilkan. 2. Menghitung biaya tenaga kerja langsung dari setiap unit produk yang dihasilkan. 3. Menghitung biaya overhead per unit output dari setiap produk yang dihasilkan. Jika telah diketahui, pisahkan antara biaya overhead variabel dengan biaya overhead tetapnya. 4. Menghitung biaya pemasaran variabel dari setiap unit yang direncanakan akan dijual. 5. Jumlahkan setiap biaya variabel tersebut hingga diketahui nilai total biaya variabel untuk setiap unit produk yang akan dijual. 6. Menghitung biaya total produk total dari setiap produk yang ada. 7. Menghitung perbandingan volume penjualan dari setiap jenis produk yang akan dijual. 8. Menghitung titik impas semua produk yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, tujuan perhitungan titik impas. Tujuan dihitungnya titik impas dari perusahaan, baik perusahaan itu memiliki satu jenis produk atau beberapa jenis produk, bukanlah untuk mengetahui nilai penjualan pasti atau volume penjualan pasti akan tidak berubah sepanjang operasi perusahaan, tetapi hanya memberikan batas bagi manajemen perusahaan untuk mencapai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Hal itu terjadi karena perhitungan titik impas didasarkan pada beberapa asumsi yang mendasari dibuatnya perhitungan tersebut. Asumsi tersebut antara lain adalah besarnya biaya total yang tidak berubah, biaya variabel per unit yang tidak berubah, dan harga jual produk yang tidak berubah dari rencana semula. Perubahan salah satu komponen tersebut akan mengakibatkan perubahan titik impas dari yang dianggarkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.